I was alone and so afraid, couldn't see the light. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan 6 hal yang menyebabkan tanaman kelapa sawit yang sudah kita tanam di lapangan menjadi stagnan atau bahkan mati. Hal ini sangat penting apalagi bagi para petani dan para planter pemula yang belum memahami berkaitan dengan sisi hal penting atau sudut pandang penanaman kelapa sawit di lapangan. Nggak ada salahnya simak nih penjelasan berkaitan 6 hal yang sering menyebabkan tanaman menjadi stagnan atau tidak bertumbuh, tidak tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, bahkan pada mati. Yang pertama adalah musim. Bahwa di dalam sistem penanaman kelapa sawit kita juga harus memperhatikan musim. Janganlah kita memaksakan target tanam, obsesi diri pengen cepat luas, tapi kita tidak memperhatikan musim. Kenapa? Karena bahwa dalam kondisi yang kita menanam di mineral ataupun gambut, kita juga memerlukan tanaman, kita juga memerlukan jumlah air tertentu. Kita tidak mungkin membiarkan dia dalam kondisi yang kemarau panjang, sudah apalagi di bibitan adalah menggunakan bibit yang besar, dia stres akarnya juga besar, daunnya juga stres. Ketika ditanam di lapangan tambah stres lagi karena tidak ada hujan. Maka nggak ada salahnya kita harus berhitung pada musim apa yang banyak hujannya secara curah hujan maupun hari hujannya, sehingga yang paling tepat itu biasanya adalah penanamannya adalah di awal musim penghujan. Karena tidak mungkin kita sudah menanam kelapa sawit di lapangan kita menggunakan penyiraman manual, itu sangat tidak mungkin, sangat tidak efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kenapa tanaman kita nggak stagnan adalah biasanya masih banyak sekali sahabat The Brondol bicara tentang penanaman kelapa sawit adalah mengabaikan penggunaan pupuk lubang ataupun ukuran lubangnya. Karena bahwa banyak orang menanam yang penting polybagnya masuk sudah mah nggak ada masalah. Kemudian pupuk lubangnya akan nanti bisa ditambahkan ketika tanaman sudah kita tanam di lapangan. Padahal ini adalah sebuah logika yang salah, bahwa lubang tanam, sering kita sampaikan bahwa lubang tanam kita adalah berukuran 60 cm, 60 cm, 60 cm. Artinya bahwa 60 cm, 60 cm dan kedalaman 60 cm. Di mana bahwa kita berharap bahwa tapak kelapa sawit itu sangat leluasa. Ketika kita menggunakan polybag yang ukurannya tertentu saja, di sini harusnya masih ada sisa untuk pertumbuhan akarnya nanti. Dan di sini perlu dirangsang dengan menggunakan pupuk lubang, yaitu adalah rock fosfat sebanyak 500 sampai 1000 gram. Ini kalau untuk mineral. Kalau di gambut biasanya kita campuri dengan pupuk unsur hara mikro yang nanti kita bahas selanjutnya. Karena ini sangat penting bagi para petani. Jangan berpikir bahwa pemupukan nanti bisa kita tambahkan 1 bulan atau 2 bulan setelah kita tanam di lapangan. Tidak bisa seperti itu. Pupuk lubang sangat memegang peranan penting dalam perkembangan akarnya. Kita bisa bayangkan, misalnya kita ini polybag yang kita tanam, yang udah kita lepaskan, kemudian ini lubangnya, kita anggap ini lubangnya, nih, mungkin ada space-nya. Bagaimana ketika dia di sini sudah ada perangsang, lubangnya nggak seperti ini agak dalam seperti ini. Lah di sini ada sudah kasih tanah, mereka tumbuh seperti ini, dan di sini ada rock fosfatnya. Artinya bahwa di sini sudah kita kasih rock fosfat dicampur di sini, maka pertumbuhan akar nanti keluarnya ya udah sangat bagus sekali ini. Jadi jangan dipreskan menanam itu, jangan dipreskan. Yang penting polybagnya masuk, Pak Pendo, salah. Karena kalau kayak gini nanti begitu pernah kita sampaikan juga, begitu dia hujan maka airnya tuh di sini nih. Jangan sampai airnya ketika seperti ini polybagnya nempel di tanah, begitu airnya masuk dia berenang seperti ini. Maka menggunakan lubangnya adalah 60 kali 60 kali 60, kedalamannya 60, lebarnya 60, panjangnya 60. Dengan pupuk lubang yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah 500 sampai 1000 gram rock fosfat. Kalau tidak ada silakan diganti sama SP36 juga nggak ada masalah. Kemudian pupuk mikro. Kenapa pupuk mikro, Pak Pendi? Yang ketiga, ada beberapa cerita sahabat The Brondol bicara tentang penggunaan pupuk mikro ditanam untuk penanaman kelapa sawit, terutama di lubang tanamnya. Penggunaan lubang di khususnya adalah CuSO4 ataupun tembaga sulfat yang kita gunakan untuk lubang di gambut hanya 15 gram saja.
Ketika penggunaannya sampai 70 gram, 100 gram, atau 50 gram sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sekali lagi, penggunaan pupuk mikro khususnya COSO4, karena bahwa rekomendasi di dalam gambut adalah hanya 15 gram saja untuk pupuk lubangnya. Sekali lagi, untuk pupuk di dalam pemupukan lubang selain rock fosfat maka ditambah dengan COSO4 hanya 15 gram. Lebih daripada 50 gram sampai 100 gram maka sangat berpengaruh terhadap bibit yang kita tanam, bahkan sampai ke taraf letal atau taraf mati. Kemudian yang selanjutnya, kenapa tanaman kita adalah sangat susah, hidupnya stagnan ataupun tidak berkembang atau bahkan mati. Yang keempat itu yang paling sering terjadi, yaitu adalah pemupukan pertamanya. Bagi para petani mungkin memupuk tanaman kelapa sawit mungkin masih agak ragu-ragu ya. Jadi begitu kita mau mupuk entar dulu, menunggu dulu 4 bulan, 5 bulan, jangan. Jadi setelah penggunaan pupuk lubang, pemupukan pertama baik NPK maupun pupuk tunggal selalu didului dengan kata-kata seperti ini. Setelah menggunakan ditanam di lapangan adanya pupuk dasaran yang merangsang pertumbuhan akarnya, maka di bulan pertama adalah dipupuk dengan menggunakan urea 100 gram. Sekali lagi, urea 100 gram. Jangan merasa kita mampu beli urea sampai berkilo-kilo, dipupuk sekilo biar cepat gede, tidak. Karena memupuk adalah menggunakan proporsi. Ketika tanaman kita setelah ditanam, tumbuh, mulai ada perkembangan akarnya sangat bagus, maka sisi itulah kita nanti akan masukkan ureanya 100 gram untuk kita tebar merata. Ini sangat penting, karena banyak sekali para petani dan para planter semuanya adalah memupuk udah banyak tanpa pola. Sekali lagi, bagi para planter dan para petani semua yang menginginkan adanya tabel pemupukan, silakan saja WA saya di sini, nanti silakan WA saja, tak kasih lengkap sampai ke bibitan juga nggak ada masalah. Karena bahwa jangan sampai kita bertani kelapa sawit tanpa pola. Mupuknya kata siapa, dengan menggunakan polanya siapa, pola tetangga, pola teman, jangan. Tapi harus ada dasarnya. Ini yang sering terjadi. Beberapa kasus adalah ketika ditanam di lapangan, ditambah Pak ini bulan pertama urea 200 gram, bulan ketiga KCL. Kita harus tahu dulu bahwa tanaman kita belum sanggup untuk bisa penyerapan segitu banyaknya, karena masih dalam taraf adaptasi di lapangan, karena dia masih menumbuhkan bulu-bulu akar. Itu yang pertama. Kemudian yang kelima, ini yang sering terjadi ya, ini banyak banget bagi para planter dan para petani semuanya ya, yang tanamannya selama sebulan 2 bulan nggak stagnan, itu perlu dievaluasi adalah bola tanahnya. Ini sangat-sangat sering terjadi, jangankan di kelas masyarakat, di kelas perusahaan pun ini sering terjadi, stagnasi ataupun bahkan mati akibat bola tanah. Bola tanah itu apa sih Pak Pendi? Jadi bola tanah itu kalau seandainya kita pakai polybagnya dilepas, maka dia membentuk bonggol bawah, perakaran yang dia berbentuk dengan bola tanah yang ada akarnya plus bibitnya. Di situ akibat dari polybag yang kita lepaskan, karena kita menanam nggak mungkin tanpa melepaskan polybag. Lah ini bola tanahnya ini jangan sampai pecah. Lah ini yang sering terjadi, kalau ini pecah maka akar kita dalam kondisi yang stres dan perlu adaptasi yang panjang. Ketika dia beradaptasi yang panjang, ini sangat berpengaruh terhadap pertanaman kita. Apalagi sudah menanamnya pres, artinya lubang tanamnya pres tanpa pupuk lubang, ditambah pula dengan bola tanah yang pecah ini. Maka perlu diperhatikan dari para planter semuanya. Jangan pecah sampai pecah lah. Kalau pecah, nanti gimana Pak Pendi? Ya pasti akan stagnan. Kenapa? Karena bahwa akarnya, medianya menjadi pecah, maka akar-akar serabutnya juga perlu adaptasi lagi dengan perkembangan. Dan bahkan ini kalau dalam kondisi yang tergenang sangat beresiko sekali. Bola tanah pecah, tergenang, atau kita menanam di gambut, ya udah wassalamualaikum, sebanyak sering terjadi. Bibitnya misalnya umur 8 bulan 9 bulan, bola tanahnya pecah, tanam aja di gambut yang atau daerah pasang surut yang berair, ya udah. Ini menjadi malapetaka yang besar. Maka saran saya adalah ketika Bapak Ibu semua dan para planter semuanya mau menanam dengan menggunakan tenaga kerja orang, nggak ada salahnya awasi dengan seksama. Jangan percaya 100%. Karena bahwa bola tanah ini adalah sangat penting di dalam mekanisme pertumbuhan kelapa sawit ketika kita pertama kali tanam. Kemudian yang terakhir, 6.
kondisi bibit yang ditanam. Pak Pendi, saya menanam sekian jumlah sekian kok mati semua. Nah, ini yang sering terjadi bahwa kita itu percaya ya mau beli bibit, kemudian kita hanya katanya sekali lagi bahwa kondisi bibit yang ditanam secara skala umur saja, secara skala umur bahwa bibit yang siap ditanam di lapangan adalah 12 plus minus 3, yaitu adalah 9 sampai 15 bulan. Semakin tua itu semakin tahan. Sekali lagi semakin tua semakin tahan. Tapi bola tanahnya gimana, kemudian kondisi perakarannya gimana. Pak ini saya pakai bibit tua loh, tapi kok mati juga. Ya iyalah, wong dia bola tanahnya pecah. Maka kondisi bibit yang ditanam, apakah kondisinya kena karat atau tidak secara penyakitan. Jangan sampai bahwa bibit yang kita tanam malah justru membawa penyakit karat daun yang berat juga bagi tanaman yang lainnya. Ini sangat penting, perlu kita perhatikan. Jadi memilih bibit yang mau ditanam di lapangan, yang pertama adalah dari segi ukurnya dulu. Ukurannya adalah tepat, di mana ukurannya adalah sekali lagi bahwa umurnya adalah 9 plus minus 3, 9 sampai 15 bulan. Semakin tua semakin bagus, tapi yang penting adalah kondisinya. Jangan sampai kita memilih bibit yang mau kita tanam malah justru masih mengalami serangan karat daun yang parah. Itu juga sangat penting untuk kita lakukan pengamatan. Kemudian bonggolnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Jangan menggunakan bibit-bibit yang etiolasi, artinya bahwa bibit-bibit dengan menggunakan polybag. Sekali lagi para planter semuanya, masih banyak di luar sana kita menggunakan bibit polybag yang kecil-kecil sudah tapi gede-gede, itu juga sangat berpengaruh. Maka pastikan menggunakan polybag yang proporsional, apakah 30x40 ketika kita bibit siap tanam. Jangan menggunakan polybag yang terlalu kecil, karena polybag yang terlalu kecil maka perakaran yang ada juga semakin kecil. Ini sangat berpengaruh terhadap mekanisme pertanaman dan pertumbuhan perkembangan bibit ya ketika tanam di lapangan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Inti dari sore hari ini adalah bagaimana kita menanam mengikuti standar. Standar siapa Pak Pendi? Standar peneliti-peneliti yang sudah berjalan. Jadi menggunakan ukuran yang tepat adalah 60-60-60, bahkan ada yang lebih dari itu, tapi jangan dipaskan saja. Yang kedua, setelah lubangnya sesuai, maka menggunakan pupuk dasar. Biasakan kita menggunakan pupuk dasar, karena pupuk dasar selain memberikan unsur hara tertentu, juga merangsang pembentukan akar baru pada bibit yang baru kita tanam. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pemupukan pertama juga 0 sampai 1 tahun, sampai dia dewasa. Ini penting, karena bahwa pola pemupukan yang ada di tanaman belum menghasilkan sama tanaman menghasilkan itu sangat beda. Sekali lagi, bagi Anda semuanya yang butuh tabel pemupukan, silahkan WA saja ke sini. Dengan senang hati saya kirimkan untuk kepada Anda semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat apapun. Dan semoga Allah memperlancar jalan rezeki yang tanpa disangka-sangka kita. Dan selalu memberikan kita itu selalu bahagia pastinya. Terima kasih. Salam hangat bagi Anda, keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.